Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara mendaftar untuk menjadi anggota Perpustakaan Jakarta. Kemudian fungsi dari keanggotaan ini tuh apa ya? Keanggotaan Perpustakaan Jakarta ini fungsinya adalah agar kita bisa melakukan peminjaman buku di perpustakaan, kemudian melakukan kunjungan juga ke perpustakaan. Perpustakaannya itu di mana? Yaitu ada di Perpustakaan Taman Ismail Marzuki. Yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini perpustakaan ini menjadi sangat viral karena apa? Karena tempatnya yang sangat bagus, kemudian sangat nyaman, dan yang paling penting ternyata ramah dengan anak-anak karena di sana menyediakan tempat bermain juga khusus anak-anak, playroom. Jadi akan lebih bagus untuk kita mulai mengenalkan dunia literasi kepada anak-anak karena tidak melulu sesuatu yang berhubungan dengan buku itu membosankan. Nah, sekarang kita buka Instagramnya dulu. Kita akan coba kunjungi IG dari Perpus Jakarta. Nah, ini ya bisa dilihat yaitu Perpus JKT. Nah, ini yang official sudah muncul. Di sini kita bisa ada kata-kata daftar keanggotaan dan reservasi kunjungan. Sekarang kita mau daftar dulu ya. Jadi kita klik linknya. Jadi sebelum kita bisa berkunjung atau meminjam buku, kita harus mendaftar dulu sebagai anggota dari Perpustakaan Jakarta itu sendiri. Nah, ini kita sedang proses untuk membuka link. Oke, sudah terbuka. Yang pertama-tama kita lihat di sini ada highlight tutorial. Di sini ada alur registrasi dan reservasi Perpustakaan Jakarta. Langkah pertama scan barcode-nya untuk registrasi. Di situ ada barcode-nya. Kemudian setelah itu kita ada kirim OTP. Masukkan OTP, jika sudah berhasil kita bisa memasukkan username dan kata sandi kita. Nah, oke. Itu adalah langkah-langkah untuk mendaftar menjadi anggota. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah selanjutnya kita buka Google, terus kita pilih yang ada icon kameranya untuk men-scan barcode yang tadi kita sudah screenshot. Nah, di sini barcodenya sudah terdetek yaitu link dan cara pendaftaran kunjungan ke Perpustakaan Jakarta. Kita klik linknya. Nah, di sini ada artikel, link dan cara pendaftaran kunjungan ke Perpustakaan Jakarta. Oke, di sini ada informasi tentang pendaftaran, cara daftar, alur, kuota per sesi dan jenis pengunjung. Di sini ada waktu bukanya ya, yaitu pukul 9 sampai pukul 17. Kemudian di sini ada juga cara untuk daftar keanggotaan baru, terus reservasi juga. Nah, di sini ketentuan keanggotaannya ada yang pertama kalau dia warga Jakarta asli, yang kedua warga non DKI Jakarta. Nah, ini kebetulan saya di sini sebagai warga non DKI Jakarta ya. Oke, kemudian caranya yaitu silahkan berkunjung ke website perpustakaan.jakarta.go.id. Klik daftar dan ikuti langkah-langkah yang ada di sana. Nah, sekarang kita coba masuk secara manual ya. Kita ketik perpustakaan.jakarta.go.id. Kita tunggu dulu sebentar ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pendaftaran. Kita di sini mau udah klik daftar di sini. Kemudian di sini kita bisa isi data-data pribadi kita yang diminta oleh website tersebut. Di sini ada nick, kita isi dengan nick kita sesuai dengan KTP, kemudian nama lengkap kita. Kemudian di sini ada nomor handphone ya, nomor WhatsApp yang diutamakan karena ini nanti untuk mengirim kode OTP kita. Nah, kemudian di sini ada username. Username ini fungsinya adalah ketika kita nanti sudah registrasi dan akan masuk akun. Jadi bebas kita mau bikin username kita itu seperti apa. Bisa juga disamakan dengan username IG mungkin, atau bebas, pokoknya bebas sesuai ekspresi kita masing-masing lah mau seperti apa. Kemudian ada email.
tolong dipastikan email ini aktif. Kata sandi atau passwordnya kita bikin juga mungkin yang mudah diingat, bisa disamakan dengan kata sandi medsos kita yang lain. Kemudian yang terakhir kita klik. Saya menyatakan data ini sudah benar. OTP-nya akan dikirim kemana? Bisa ke email atau ke WhatsApp, bebas ya. Ternyata ini hanya beberapa detik. Jika nomor WA kita aktif atau email kita itu akan langsung masuk. Nah, kita buka dulu. Ini ada Dinas Perpustakaan, ada OTP yang dikirim. Ini hanya berlaku 10 menit ya teman-teman. Jadi kalau misalkan setelah kita klik minta OTP 10 menit tidak masuk-masuk dan ternyata nanti ketika masuk sudah kadaluarsa, kita klik minta lagi aja. Oke, kita masukkan kode OTP-nya, kita cek. Harap lengkapi profilmu lebih dulu. Nah, ini kita sudah berhasil ya memasukkan data-data tadi, cuman kita harus lengkapi data kita untuk verifikasi lebih lanjut. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah foto profil, yaitu foto tampak depan. Kita bisa selfie saat itu juga di situ, atau kita bisa melakukan foto terhadap stok foto kita, atau bisa juga dengan ambil di galeri. Kemudian kita pilih warga negara Indonesia. Next, di sini ada data-data yang sudah kita masukkan tadi, dia akan otomatis tergenerate. Kita tinggal melengkapi data-data yang kurang seperti nomor telepon, itu bisa disamakan dengan nomor WhatsApp yang tadi, kemudian jenis kelamin, tempat, dan tanggal lahir kita. Kita pilih yang sesuai, silakan diisi. Kemudian kita klik selanjutnya. Di sini ada foto KTP. Kita disuruh memasukkan foto KTP kita, bisa dengan melakukan foto terhadap KTP kita pada saat itu, atau kita ambil foto KTP kita dari galeri. Kemudian diminta surat keterangan domisili bekerja atau sekolah. Ini bisa surat keterangan domisili yang kita miliki, atau surat bekerja dari kantor kita. Bisa juga pakai name tag kantor, atau mungkin bisa juga kartu pelajar atau kartu mahasiswa, itu bisa. Jangan lupa di sini ada ukurannya maksimal 10 MB, karena kalau lebih itu akan ditolak oleh sistem. Next, klik selanjutnya. Di sini adalah alamat kita, alamat tempat tinggal kita saat ini, domisilinya di mana ya. Jadi bukan alamat sesuai KTP. Ya bisa juga sih sesuai KTP kalau KTP kita di area-area Jabodetabek lah. Karena syarat dari keanggotaan ini adalah dia warga Jakarta atau warga non Jakarta tapi kerjanya di Jakarta. Jadi tempat tinggal yang dimasukkan di sini ada tempat tinggal yang kalau di logika yang deket-deket sama Jakarta lah. Nah, kalau di sini saya ada di Tangerang Selatan. Oke, kita sudah input, kemudian kita tunggu. Nah, setelah kita selesai melengkapi data-data kita klik selesai. Terus kita harus menunggu berapa lama sih untuk verifikasi terhadap data kita itu selesai gitu. Kalau kemarin saya melakukan pendaftarannya itu di hari Jumat ya, kemudian Sabtu Minggu belum ada progres, dan ternyata di Senin paginya itu sudah ada progres dan ada notif kalau verifikasi saya diterima. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau gagal itu akan seperti apa ya? Nah, ini adalah tampilan ketika pendaftaran kita ditolak ya. Di sini ini kebetulan suami saya juga melakukan pendaftaran dan ternyata ditolak. Di sini adalah terima kasih telah melakukan verifikasi pada Jaklitera. Akunnya datanya tidak valid. Untuk menikmati layanan pinjaman koleksi, silakan lengkapi data yang belum lengkap. Yang pertama, foto tampak wajah jelas. Kedua, kartu tanda pengenal, dan ketiga, surat keterangan domisili. Ini setelah saya tanya dengan suami saya, sebenarnya beliau sudah mengumpulkan data-data yang diminta itu dengan jelas gitu tampilannya, tapi entah kenapa ya ternyata verifikasinya ditolak seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat tampilan ketika berhasil itu seperti apa. Kita cek dulu ya.
Kita kembali lagi ke website Perpustakaan Jakarta. Kemudian kita klik gambar profil orang di kanan bawah. Nah, di sini kita bisa masukkan username kita yang tadi kita bikin ketika kita melakukan pendaftaran. Kata sandinya juga sama, kemudian kita klik login. Nah, ini adalah tampilan ketika verifikasi kita disetujui ya data-datanya. Di sini ada menu-menu tentang peminjaman buku atau reservasi kunjungan, biodata, alamat gitu. Di sini adalah kayak untuk merekam track record kita nanti aktivitas dengan Perpus Jakarta ini seperti apa. Di akun kita ini, di sini ada keterangan tentang kapan kita bergabung dan kadaluarsa dari keanggotaan kita. Kalau kita lihat di sini, keanggotaan kita akan berlaku selama 2 tahun ya teman-teman. Jadi nanti setelah 2 tahun akun kita akan nonaktif, tapi masih bisa kita perpanjang lagi, jadi jangan khawatir. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk segera mendaftarkan diri di keanggotaan Perpustakaan Jakarta supaya bisa main ke Perpustakaan Taman Ismail Marzuki. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.